Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Risalah Allah. Aku seorang ibu. Allah berikan aku amanat untuk memanggil hamba-hamba Allah. Layaknya seorang ibu memanggil anak-anaknya. 5 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saksiku, tulislah pesanku. Mereka berkata, seorang perempuan tidak akan bisa menjadi pemimpin. Dan itu adalah Dajjal yang telah muncul di akhir zaman dengan risalah Allah. Jawablah, wahai saksiku, ketika aku mengabarkan pesan dari Allah. Apakah kalian laki-laki tidak malu kepadaku perempuan? Kalian tidak berbuat sebagaimana aku melakukan perintah Allah, memanggil umat-umat kekasihku Muhammad. Ingatlah, kalian kekasih akan berbuat untuk kekasihnya. Sungguh, aku tidak ingin melihat kekasihku Muhammad menangis dan berkata, umatku, umatku, umatku. Apakah kalian melarang seorang kekasih berbuat untuk kekasihnya Muhammad? Wahai hambaku, katakanlah, aku ingin kekasihku Muhammad bergembira dengan yang aku lakukan. Dan aku ingin kekasihku berhenti menangis di tiap-tiap dalam mimpiku. Kekasihku Muhammad berpesan, patuhilah perintah Allah. Perintah Allah telah datang, ini batas zaman. Panggillah umat-umatku, bantu saudara kalian di Palestina. Mereka umat-umatku, itulah yang kekasihku Muhammad sampaikan di dalam mimpiku. Dan aku adalah budak Allah. Aku berdoa pada Allah. Jadikanlah aku budakmu, ya Allah. Dan aku dijadikan Allah budaknya. Seorang budak akan patuh kepada raja sekalian alam. Dialah Allah menjadikan aku budaknya. Sejak di alam ruh, sebelum aku berwujud. Jauh sebelum 50.000 tahun bumi diciptakan. Dan Allah datang memenuhi janjinya untuk aku memulai melakukan perintah Allah, Raja sekalian alam, yang memberikan perintah. Wahai Ruqayyah, katakanlah, aku seorang ibu. Allah berikan aku amanat untuk memanggil hamba-hamba Allah, layaknya seorang ibu memanggil anak-anaknya. Apakah kalian akan memburu seorang ibu? Seorang ibu itu lemah dan menginginkan keselamatan anak-anaknya. Sungguh, aku ingin anak-anakku selamat di batas zaman. Dan aku sertakan kalian dalam panggilan yang benar untuk masuk golongan kanan. Wahai Ruqayyah, katakanlah, apakah kalian memburu seorang perempuan yang lemah, yang berbuat baik di jalan Allah dan agama Allah? Banyak bisikan iblis dan maksiat di hadapan kalian. Kenapa kalian laki-laki yang beriman tidak memberikan panggilan kalian untuk mereka yang membuat kerusakan di muka bumi? Dan biarkanlah pesan kebaikan Allah untuk kalian semua umat-umat kekasihku Muhammad datang dalam panggilan yang benar. Bisakah kalian membuat semisal tanpa aku tahu apa rencana Allah dan ucapan Allah? Apakah kalian bisa membuat semisal dengan perkataan Allah yang maha tinggi tapi bukan dari Allah? Karena saksi Allah hanya satu. Jika aku bukan Allah panggil Ruqayyah, tidaklah aku menerima pesan apapun dari Allah. Buatlah, tuliskanlah surat Al-Balad. Wahai Ruqayyah, tuliskanlah untuk mereka beriman dengan ayat-ayatku. Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim artinya. Ayat 1. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Ayat 2. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ayat 3. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ayat 4. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat 5. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ayat 6. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat 7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ayat 8. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ayat 9. Dan lidah dan sepasang bibir. Ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan,
kebajikan, dan kejahatan. Ayat 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ayat 12. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ayat 13. Yaitu membebaskan budak hamba sahaya. Ayat 14. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat 15. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ayat 16. Atau orang miskin yang sangat fakir. Ayat 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat 18. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Ayat 19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ayat 20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Sesungguhnya aku Allah memiliki saksi-saksi, dan mereka menyampaikan risalahku dalam memperingatkan hamba-hambaku tentang kiamat. Dan hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang akan mengambil pelajaran. Katakanlah, wahai saksiku, Allah memiliki saksi-saksi setelah aku dan Allah mengumpulkan mereka dalam kesaksian Allah yang benar. Mereka bukan ahli ilmu, mereka bukan hartawan dan bangsawan. Mereka tanpa kedudukan di dunia. Mereka hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah bersaksi. Allah sampaikan jumlah kami 313 orang. Mereka menyegerakan semua perintah Allah. Apakah kalian beriman dengan yang Allah sampaikan jika Allah memiliki saksi-saksi? Allah berkata melalui ilham kolbu sanubariku. Bukalah surat Az-Zumar ayat 69. Surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 69. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Apakah kalian beriman dengan ayat-ayat Allah? Dan kami memperingatkan kalian pada hari kiamat, yang Allah berikan penjelasan-penjelasan untuk kita berjaga-jaga dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dan berbuat kebajikan. Allah berikan pahala. Itulah yang kami lakukan, hingga kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, Allah. Tiada sekutu baginya. Dia Allah Tuhan yang satu, yang maha mengetahui dan maha berbuat sekehendaknya. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang Allah sampaikan. Bukalah surat Ghafir ayat 15. Apakah kalian beriman dengan ayat-ayat Allah atau hanya menggunakan satu ayat dan membuang sebagian ayat lainnya? Surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 15. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arasy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Sungguh, kami tidak akan berbuat zalim dengan lisan kami, selain kami menyampaikan pesan kebaikan dari Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.